Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya 8 kabar sahabat youtuber dimanapun anda berada, semoga anda dalam keadaan sehat dan rezeki, amin. Untuk video ini teman-teman, bagaimana untuk mengatasi pH tanah yang sifatnya asam. Nah, ada teman-teman, seorang bapak-bapak menanyakan di sini ya, di daerah ini, kenapa tanaman saya sering kuning dan busuk akar ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi pH tanah? Nah, solusinya sangat mudah teman-teman untuk mengatasi pH tanah ketika musim hujan ya, sifatnya asam ya. Nah, itu paling mudah ya. Jadi saya memberikan saran ke petani sini ya, ada sebagian petani sini meskipun tidak banyak ya. Nah, kenapa tanaman saya kuning dan sering tanaman busuk batang, busuk akar ya. Nah, sifatnya tanah sudah dicek belum katanya pH tanahnya? Sudah, tapi saya sulit untuk mengatasi ya. Nah, pemberian pupuk apur dolomit ya, itu hanya sekedar sementara ya. Nah, sementara untuk sifat asam ya, menekal tanah. Kalau setelah hujan ya terbawa arus juga ya. Nah, sisa pembakaran juga itu hanya sementara ya. Nah, yang terserap tanaman itu karena kopur dolomit itu cuman tanah ya, tanah, jadi tidak memberikan dampak ketika tanaman itu mengalami busuk akar, busuk batang ya. Nah, karena kapur dolomit itu ke makanan tanah doang ya. Nah, kayak abu sisa pembakaran. Jadi solusi dari saya teman-teman, ketika mengalami tanaman busuk akar ya, busuk akar itu jangan segera-gera memberikan ini ya, kapur dolomit ya. Nah, yang ada teman-teman merugi ya, rugi. Nah, rugi kalau masih musim hujan, biarkan saja ya, jangan memberikan pupuk yang lain-lain ya. Nah, biarkan saja, usahain teman-teman itu tidak tergenang ya tanamannya. Misalkan tanaman cabai kalian tanam tanaman ya, jangan sampai tergenang. Nah, kalau tergenang itu ya sifat tanah akan merasakan asam terus ya. Nah, solusi dari saya, jadi teman-teman usahain aliran air itu jangan menggenangi area tanaman kita, seperti tanaman cabai, tanaman ini ya, keluarkan ya. Nah, keringkan agar tanah itu, agar tidak tanah sempat terlalu tinggi asam ya. Nah, jadi teman-teman harus terutama ya, pemberian pupuk itu pupuk tinggi kalsium. Kenapa harus memberikan pupuk kalsium? Karena untuk ini ya, yang dibutuhkan tanaman itu pupuk kalsium ketika pH tanah asam dan daun menguning dan busuk ya, daun menguning, tidak ada ini solusinya ya. Kita usahakan memberikan makanan nutrisi ke tanaman itu, kalsium, agar tanaman tercukupi, tanaman akan tercukupi ya. Sini tanaman ya, soalnya keriting kayak gini, kuning ya, itu kekurangan kalsium. Jangan buru-buru teman-teman memberikan kapur dolomit atau sisa pembakaran ya. Nah, yang dibutuhkan pupuk kalsium agar tanaman selalu sehat dan subur ya, sehat dan subur, agar tidak mudah terserang virus teman-teman.
ketika musim hujan ini kayak gini teman-teman ya, sifat tanah itu kan asam. Nah, banyak jamur teman-teman, nanti akan menyerang tanaman ini karena makan daunnya menguning ya, karena akan menguning. Nah, segera teman-teman memberikan pupuk kalsium yang tertinggi ya. Nah, karena tanaman itu sangat membutuhkan kalsium. Apabila tanaman yang ini sudah berbuah, teman-teman kalau memberikan pupuk kalsium itu sangat bagus. Kalau kapur itu hanya sementara ya teman-teman ya. Kapur itu hanya sementara pemberiannya ya. Yang terserap kalau pendulum itu tanah yang menyerap ya, sifatnya asam ya. Untuk menaikkan pH tanah ya memberikan pupuk kalsium, nanti tanaman akan sehat dan subur. Nah, ditambah sama asam amino. Nah, asam amino untuk pertumbuhan sangat sehat dan kuat ya tanaman ya. Ini namanya kan daun ini. Jadi teman-teman perlu mengetahui daun kuning itu kekurangan kalsium ya, kekurangan kalsium ya. Bukan ini ya virus dari penyakit atau busuk batang ya. Jadi teman-teman kalau daunnya menguning itu segera pemberian pupuk kalsium ya, sangat bagus untuk menyehatkan dan menyuburkan tanaman, untuk menjaga serangan dari jamur. Kalau tanaman sehat dan subur, meskipun pH-nya tanah asam, dia akan kebal ya teman-teman ya, kebal dari virus ya. Nah, kebal dari virus. Jadi untuk menaikkan pH tanah bukan memberikan pupuk kalsium ya, untuk mengatasi tanaman agar sehat dan subur kita harus mengetahui pH tanah. Kalau tanahnya netral tidak perlu memberikan pupuk dolomit ya. Ini musim hujan teman-teman ya, musim hujan pasti tanah akan asam ya. Saya akan memberikan pupuk kalsium dibandingkan memberikan pupuk kapur dolomit ya, kapur dolomit ya, atau sisa pembakaran. Yang ada nanti sisa pembakaran ini nanti di sini banyak semut teman-teman. Kalau sisa pembakaran pasti banyak semut sini. Nah, usahain teman-teman memberikan pupuk kalsium agar tanaman sehat, bebas dari jamur, subur, bebas dari kritik ya, bebas dari daun kuning. Nah, daun kuning ya, pemberian pupuk kalsium atau pemberian asam amino terserah teman-teman, maupun organik maupun mau beli, mau bikin sendiri dari asam amino. Kalau saya tidak memberikan dolomit, tapi memberikan penambahan pupuk kalsium lebih tinggi agar tanaman sehat dan subur, bebas dari jamur ya. Teman-teman, untuk video ini ya
Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk penyampaian, tolong dimaafkan, diluruskan ya. Tanamkan rasa ingin tahu dan terus belajar, selalu terus berkarya. Salam buat keluarga, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, semoga tanaman kita sehat dan subur, terhindar dari virus dalam usaha kita lancar, dan para petani bisa menghasilkan uang ya, menghasilkan uang berjuta-juta, dan bisa menafkahi anak istri dan bisa beli rumah dan mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.